Suster, frater, biarawan-biarawati yang saya kasihi, yang paling berbahagia, Ibunda Anastasia Deranlaut, Bengalaut. Ibu sekalipun tidak ada di tenda, di rumah dengan infus, tapi dia telah melahirkan seorang pujangga, imam yang selalu mencari wajah Allah. Yang saya kasihi segenap keluarga, Lewotana Stasi Agustinus Muda, yang kubanggakan dan kukasihi, Inakamat kakak Arik, Emat Serani, Melasenare Wahankai. Rasanya pantas salah di hari perak imamat KBKK Amatuan Ardi godei mimbar untuk khotbah. Kaantu anak saja pure, berarti sebab wajah Tuhan kabedore puri raranae. Na lewat tertumbuto, apakah kau bisa renungan untuk kakak amat yang sudah setia 25 tahun. 1 7 Mei 2022 bertempat di Pendopo Langobelan Santo Martinus Singa. Untuk pertama kalinya gue berjumpa dengan jubilaris. Setelah berbicara tentang rencana perayaan syukur perak imamat, gue daharo, kakak, natimiane heku misa, heku khotbah, mosein rokae, tua ardi, hulanak na sare-sare na maring bodha. Kak ando sinai monimo kumeda atur, misa juga moe, khotbah juga nimo kumete. Orena kerakuk, gua kerakuk bukan gua menure dari imamat ni. Nah kuna ai menangelipan. Helo asa kenuka. Kawan na kuat di pastoran hingga pula torai na go kenuka. Mu ake beto tali kenukamu. Kawan na kuat ke demariro melah asal timisa dan ti bersyukur. Wajahmu ku cari ya Tuhan adalah moto yang coba sang jubilaris hadirkan kembali di tengah Lewotana, bertepatan dengan siara kita saat ini bersama Maria dalam bulan Mei ini, dan dibengkai oleh bacaan-bacaan suci hari ini, teristimewa Injil. Maka kau bingkai permenungan ini bersama Ibunda Maria. Aku mencari wajah-Mu Tuhan. Jubilaris yang berbahagia, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, generasi saat ini nampaknya memiliki satu kecenderungan besar, di mana setiap orang memiliki tokoh idola, sosok kebanggaan, bahkan mempengaruhi generasi tua. Komite persiapan baptis, Gojek Nara, ini Narana, Petronella, Lilia, Susminawati, Amalake Anarana, Petrus,
Leonir tokan. Nono Leoni Messi bartokan melatua. Orang tua merindukan dan memimpikan putra-putrinya seperti seorang tokoh yang diidolakan. Kita cenderung mencari idola dan terus merindu. Kita rindu melihat wajahnya. Dan di era digital ini, kita rindu selfie bareng. Kau masuk di paroki hinga, buat bara mata ka nek-nek, bisa makan betul, promo selfie. Kau beli mana kira? Pani pak toko idola. Kita rindu bisa belajar darinya dan menjadi seperti dirinya. Karena ngefans, orang suka menyimpan barang atau sosok yang diidolakan. Ternyata bukan hanya generasi saat ini. Daud, seorang generasi perjanjian lama, juga punya idola dan kerinduan yang sangat besar terhadap sang idolanya. Daud begitu rindu terhadap Tuhan. Ia terus berseru kepada Tuhan dan berharap Tuhan dapat menyatakan diri kepadanya. Karena kerinduan begitu besar, Daud pun berjanji untuk mentepati perintah Tuhan. Tuhan memberi perintah, carilah wajahku. Dan Daud pun mencarinya sambil berharap penuh agar Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya. Wah, boleh gere kuat-kuat. Ngai sembah Tuhan air mata. Nana kutua Allah di nahar ake horono. Takitnya takubuk murono. Wah, sino. Lalu Tuhan Allah beri, ele gohoron. Kita juga hari Minggu, ini titik horon. Loceng alamuan terlokai, ini titik horon dan mainan. Ake tetai gereja. Karena kerinduan begitu besar, carilah wajah Tuhan. Daud terus berharap. Dan dalam 2 Tawarik dikatakan, umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ternyata mencari wajah Allah itu dapat memulihkan hidup kita. Mencari wajah Allah membawa berkat bagi lewat tanah. Sebuah pertanyaan, jika kita tidak dapat melihat wajah Allah, lantas bagaimana kita dapat mencarinya? Istilah Ibrani tentang wajah dalam perjanjian lama juga diterjemahkan sebagai kehadiran. Ketika kita mencari wajah Allah, kita sedang mencari kehadirannya. Bangsa Israel dihimbau untuk mencari wajah Allah. Mereka dihimbau untuk mencari kehadiran Allah untuk sebuah bangsa yang terpilih di tengah tantangan dan hadangan bangsa lain. 25 tahun seorang Adrian Ola mencari wajah Allah. Moirokai Noiroka, Noiwaka, Tobalugu-lugu. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita mendekat pada Allah dalam doa, apalagi seorang imam, tidak hanya dalam doa, tapi dalam Ekaristi Kudus yang dirayakan, hal itu sesungguhnya sebuah jalan yang tepat dalam mencari wajah Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan?
siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah Allah, Allah Yakub. Mazmur 24, 3-6. Sebagai imam Tuhan, Romo Ardi dengan setia memulai langkahnya setiap kali hendak ke altar Tuhan dalam seruan kepasrahan. Pertolongan kita atas nama Tuhan, Ia menjadikan langit dan bumi. Begitu pula sebagai imam yang adalah alter Kristus, Romo Ardi berusaha untuk selalu pantas mempersembahkan korban di altar yang kudus dalam pengakuan kehinaan dirinya. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosaku. 25 tahun kalau tegasi ko nae rero ribu hiwa tratu pranulema Romo Ardi tapi kasih krero nae ribu hiwa tratu pranulema mau mamisa. Tiap kali membasuh tangan mau selalu berseru, basuhlah aku dari dosaku, bersihkanlah aku dari salahku. Mau rasa bersikai metuan Jawa. Kalau sudah bersih, kenapa misa kedua pun masih basuh? Titi atadike nawake jasmani nuan jara yang ilahi. Kita terus mencari dan terus memohon. Itulah imam kita. Tak henti dan tak lelah, terus membasuh, karena sebuah pencarian tidak pernah berakhir. Bapak Ibu sama saudara-saudari, seorang murid Tuhan yang sejati adalah dia yang selalu dan terus mencari wajah Allah. Entah sudah berapa ratus kali ia memohon dibasuh dan disucikan oleh Allah. Perjalanan iman seorang pengikut Kristus tidak lain adalah kehidupan yang mengabdi pada pencarian kehadiran dan perkenan Allah sendiri. Tuhan ingin supaya kita mencari wajah-Nya secara rendah hati dan penuh keyakinan dalam doa dan dalam merenungkan firman-Nya. Apalagi seorang imam disempurnakan dalam korban yang terus dirayakan. Orang bilang bahwa ketika kita menatap wajah seseorang, kita sedang melibatkan dan menjalin sebuah hubungan yang erat. Om tone na mata biasa kerpet. Nagara nagere angkot. Na tobor ane berhadap mati ane tinawai tuh. Itu om nak dekat mata mena. Sampai si terminal Ralodo, cewek aku nanya mari, om, naksir gua. Naga om nak punya nomor ini tak kira, main negara, napa si otornya dia lu matang dia lihat mata, jangan sampai ona teka. Bapak Ibu saudara-saudari, memandang wajah Allah berarti kita ingin lebih dekat dengannya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tidak berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau.
Mencari wajah Allah berarti kita ingin mengenal karakternya dan mengingini dia, mengingini kehadirannya lebih dari apapun yang dapat dia berikan pada kita. Sama seperti seorang anak yang selalu mengingini kehadiran ibunya karena ia sudah mengenal karakternya. Nah, orang kesehatan nih sekarang namanya propaganda 1000 hari emas. Tite yang lansia kan posyandu ramai 1000 hari menjelang memolo bedor. Jadi akhir merindu yang mari 1000 hari nih kita tidak merindu 1000 hari ke depan. Berala pe lauda. Bapak Ibu sama saudara-saudari jubilaris yang terkasih, seorang anak yang selalu mengingini kehadiran ibunya karena ia sudah mengenal karakternya adalah momen yang tepat bagi jubilaris kita yang tetap setia mencari wajah Tuhan. Pada mulanya Romo Ardi memulai pencarian wajah Tuhan itu bersama ibunya, yakni keluarga yang telah melahirkan dan membesarkan dia. Ia juga mulai mencari wajah Tuhan itu bersama keluarganya, ibunya, yakni para guru, pendidik, dan teman-teman sekolahnya. Itulah ketika ia duduk di kelas 5 SD dan guru bertanya kepadanya, mau jadi apa besok lusa? Pola duli, potong 5 bera-bera. Kasustera. Oe nama tua. Suster dise. Suster di nawai. Nanaku. Pola duli, kasuster. Itulah awal dia mencari wajah Tuhan. Cari secara salah si lemutana. Cari secara salah dalam pengakuan di hadapan gurunya yang membenarkan pengetahuannya. Luar biasa. Ada nih sawah salah nih, sawah si kerap. Nah, cari yang salah si guru yang ajar nah. Pencarian sampai ke Bukit Matahari, Bukit Ledarero. Namun belum juga ia puas dan berhenti. Malah untuk mencari wajah Tuhan itu, ia harus menyatukan diri dan menjadi bagian dari negeri Timor Leste. Hari ini dalam sebuah pencarian akan wajah Tuhan, jubilaris kembali mencarinya di rahim ibu yang melahirkannya. Rahim yang membesarkannya, rahim yang secara sederhana menunjukkan jalan menuju pencarian itu. Hari ini, pencarian wajah Tuhan selama 25 tahun penuh sukacita dan duka cita itu pantas kita syukuri, sekaligus layak pula kita komit untuk tetap berjalan dan terus mencari wajah Tuhan dengan imam kita, buah sulung dari Lewotana muda ini. Syukur dan komitmen ini menjadi tepat dalam bulan pesiaran kita bersama Maria, Ratu para imam, dan Bunda Gereja. Ibu, inilah anakmu, dan inilah ibumu. Kalimat ini tidak hanya diucapkan Yesus kepada Maria dan Yohanes, tetapi sebuah kebenaran dari pencarian wajah Tuhan selama 25 tahun oleh seorang Ardi Oladuli. Di bawah salib duka imamatnya selama 25 tahun, Tuhan menyapa keluarga, Lewotana, stasi dan paroki, segenap umat beriman. Inilah anakmu, inilah imammu, inilah saudara kita. Dan kepada Romo Ardi yang telah menghabiskan hari-hari imamatnya di tanah misi, Tuhan pun berkata, inilah ibumu, inilah saudara-saudarimu, inilah Lewotanamu, inilah stasi dan parokimu. Tuhan itu baik, dan mencari wajahnya ternyata dia mempertemukan dan menyatukan kita kembali sebagai satu keluarga. Maka
memaknai syukur perak imamat ini, saya coba memetik amanat salib bagi sekalian kita sebagai satu keluarga, dan Maria sebagai ibu yang setia berjalan bersama kita. Pertama, amanat salib mengajak kita untuk peduli akan keluarga kita sampai akhir hidup kita. Maiko Timor Leste, maiko Bakau, maiko tapunaimu di keluarga nih mau tetap tongang belolo. Mainan. Dalam budaya Yahudi, perintah untuk menghormati orang tua bukan hanya ditunjukkan melalui ketaatan. Perintah ini juga dipahami sebagai kewajiban untuk merawat orang tua sampai mereka meninggal. Tanggal 18 sore, turu posi pastoran. Biago, alodo, kakak, ore, ari. Selama gue nih tumpran oleh makan nih, gue ingin turu di pastoran ingan. Dan iya, turu kok. Lalu gue dah anak perpia karena betonnya turu ke Allah. Tua miler meni umat ketobor si bohong. Keramburan keremari nak mainan. Nah kawago mari buat nimita nak. Amanat salib mengajak kita untuk peduli akan keluarga kita sampai akhir hidup kita. Yesus Kristus melakukan yang terbaik untuk memenuhi tugas mulia ini. Dia tidak berdaya di kayu salib, namun hartanya yang paling terakhir, yaitu pakaiannya, telah dibagi-bagi kepada para prajurit melalui undian. Di tengah situasi seperti ini, dia ingin memastikan bahwa ibunya akan tetap memperoleh kehormatan dan perlindungan. Dia memerintahkan murid yang dikasihi untuk menggantikan posisinya. Dari sikap ini kita belajar bahwa kewajiban kepada keluarga tidak boleh diabaikan, terlepas dari apapun keadaan kita. Kekurangan bukanlah alasan untuk melalaikan tugas mulia ini. Persoalannya bukan apa yang kita miliki, tetapi apakah kita peduli. Kalau kita benar-benar peduli, kita pasti akan selalu mencari dan memiliki sesuatu untuk dibagi. Kalau kita benar-benar peduli, kita pasti akan mencari dan memiliki sesuatu untuk dibagi. Paroki Santo Martinus Singa adalah salah satu paroki tua di Dekenat Adonara ini, dengan usia kurang lebih 81 tahun. Dia adalah seorang ibu yang memiliki rahim yang subur. Dari rahimnya telah lahir 2 paroki, yakni Koli Sagu dan Lambungan. Tentu sebuah kebanggaan. Namun hari ini, pada perak imamat buah sulung dari stasi muda ini, kita ditantang. Apakah kita juga mau memelihara ibu kita yang sudah tua ini? Apakah kita mau merelakan putra-putri terbaik kita untuk menjadi imam dan biarawan-biarawati? Lahirkan Koli, rai tua berua. Lahirkan Lambungan, rai rua. Mio inampuk, toku. Melak. Nana pude kene anak tua lo. Adi mari go balik misa sih supaya HM bisa nodore. Kedua, kita harus meletakkan kepedulian dalam konteks pemuritan. Ide tentang pemuritan juga terlahir dari penunjukan murid yang dikasihi sebagai pengganti Yesus. Jika sekarang Maria diserahkan kepada murid yang dikasihi, bukan karena keputusan ini digerakkan oleh keadaan. Yesus ingin memastikan bahwa secara spiritual ibunya juga berada di tangan yang tepat, di tangan orang yang dekat dan mengenal dia. Mai kamu ada coba petonan ke kama tuani
Ini Mbak Ara, ama ke mata kaya tuan nih. Kok dia. Tapi kalau ina kem di mata nah baru kembali pun mah ona kembali bah. Oh nara ikan, nabe kakak kem, nabe ari kem, raki rohaka. Terurus raya nih kamu betul. Kalau bapak no mama dia, kalau mau bene main mah ina nana, ore anak. Sekarang dia kuna ore anak. Bahkan ore istri. Nanti mau pada mama enak. Lalu pura-pura ganteng ke Maya Oparong. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah salah satu poin penting tentang permuritan dalam kisah ini. Tanggung jawab familial tidak meniadakan kepekaan spiritual. Keduanya tidak terpisahkan. Kita harus peduli akan kebutuhan jasmania maupun rohania dari anggota keluarga kita. Ingatlah bahwa keluarga adalah gereja rumah. Di dalamnya kasih Tuhan dibicarakan, diajarkan, diwujud nyatakan. Maka hendaknya jalan bersama kita sebagai satu keluarga besar umat paroki Santo Martinus Singa selalu menghadirkan prinsip persekutuan, partisipasi dan misi. Dan inilah cara baru kita bersama Maria dalam mencari wajah Allah saat ini. Maka perjalanan ini dalam mencari wajah Allah tentu memerlukan api baru, semangat baru. Tak cukup sepatu baru untuk bisa berlangkah. Tak cukup baju baru untuk hadir pesta. Tak cukup untuk gincu baru buat rumah. Semangat baru perlu. Usia boleh tua sebagai paroki, tapi semangat mesti baru untuk bangkit. Buah sulung hadir mengajak kita. Carilah wajah Tuhan. Provisiat amat Tuhan Adrianus Waladuli atas kesetiaanmu dalam mencari wajah Tuhan. Dan terima kasih telah dan terus mencari wajah itu bersama ibumu, parokimu, lewotanamu, saudara-saudarimu. Semoga kita bisa menemukannya di sini dan di tanah misimu. Amin.